Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada video kali ini, Bapak akan membahas tentang konsep awal komposisi pada suatu bangun datar. Nah, kita sebelum masuk ke bangun datar, kita tentukan dulu nih, biasanya bangun datar ini tuh berkaitan dengan benda-benda yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Misalkan ada benda robot, benda seperti rumah, ataupun benda seperti kue. Nah, kalau kita flashback ke kelas sebelumnya, yaitu kelas 3, kalian telah belajar tentang bangun datar, di mana bangun datar itu ada persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan lainnya. Nah, sebelum masuk ke komposisi bangun datar, di sini ada persepsi di mana di sini kalau kalian lihat di sini ada bangun robot. Nah, bangun robot ini dia tuh memiliki bangun penyusunnya, ada lingkaran sebagai matanya, segitiga sebagai kepala robot tersebut, persegi panjang sebagai badan robot tersebut. Jadi, susunan gambar ini membentuk sebuah gabungan bangun datar yang baru. Lalu di gambar kue ini, yang tadinya kuenya itu penuh, kotak, kalau kita potong menjadi segitiga, maka nanti menjadi potongan kue segitiga. Lalu di gambar penyusun rumah ini, ada atap sebagai segitiga, atap rumah yang di depan sebagai segitiga, lalu atap yang sebelah samping itu dia sebagai jajar genjang bentuknya, lalu jendela sebagai persegi. Dari ketiga gambar itu bisa kita artikan bahwa komposisi bangun datar itu adalah proses menggabungkan. Jadi kata kuncinya adalah menggabungkan atau menyusun beberapa bangun datar sederhana untuk mendapatkan sebuah bentuk bangun gambar yang baru. Jadi gabungan bangun itu diperoleh dari susunan bangun datar yang tadi digabung. Nah, bangun datar yang dipakai itu bisa apa aja? Persegi, persegi panjang, segitiga, sama lingkaran. Nah, ada 3 jenis komposisi bangun datar yang harus kalian tahu. Dengan menggabungkan, dengan transformasi, serta dengan memisahkan. Kalau dengan menggabungkan, berarti dia menyatukan 2 atau lebih bangun datar untuk mendapatkan bangun datar yang baru. Contohnya, ada 2 segitiga siku-siku dan 1 persegi panjang. Jika kita gabung akan menjadi trapesium sama kaki. Contoh lain misalkan ada 2 segitiga. 2 segitiga yang kalau kita gabung akan menjadi layang-layang ataupun belah ketupat. 2 persegi kalau digabung menjadi persegi panjang. Nah, seperti itu. Kalau dengan transformasi, itu dia mengubah posisi bangun datarnya, tapi dia nggak mengubah ukurannya. Jadi dia bisa ditranslasi, bisa digeser, bisa diputer, bisa dipantulkan atau dicerminkan, atau diperbesar atau pengecilan. Kalau dengan memisahkan, berarti dia memecah atau mengurai atau memutus bangun datar yang tadi digabung itu menjadi beberapa bagian bangun datar yang lebih kecil atau sederhana. Misalkan di sini ada trapesium siku-siku. Nah, trapesium siku-siku ini kalau kalian pecah, kalau kalian urai, dia akan menjadi bentuk persegi panjang dan segitiga siku-siku. Contoh soalnya, misalkan di sini ada 2 segitiga siku-siku yang serupa. Misalkan bentuknya begini. Nah, ini kalau kedua segitiga disusun berdampingan pada sisi miring, maka bangun datarnya terbentuk. Kalau ini digabung, kalau ini dipisah, ya kalian kan dipisah nih. Kalau kita gabung, nanti akan menjadi bangun datar baru, yaitu bangun datar persegi panjang. Contoh 2, misalkan persegi panjangnya 10, sisinya 10 nih. Misalkan ini 10 nih, ini 10 nih. Nah, kalau dibagi 4, maka kita bikin garis vertikal dan garis horizontal. Maka semua bagiannya itu masing-masing adalah 5 cm. Lalu udah bentuknya banyak penyusun. Misalkan atap sebagai segitiga. Segitiga sebagai atap, badan rumah persegi panjang, pintu persegi panjang, dan jendela persegi. Jadi bangun penyusun rumah itu ada 1 segitiga, 2-3 persegi panjang, dan 1-2 persegi. Jadi ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Kalau jenis itu misalkan ada segitiganya ada 5, maka segitiganya tetap satu jenis walaupun segitiganya ada 5. Contoh 4, transformasi. Bangun segitiga diputar 180 derajat. Bagaimana posisi segitiganya? Nah, kalau diputar 180, segitiganya akan terbalik dari posisi semula. Dari yang atas jadi bawah.
yang bawah jadi atas. Bentuknya nggak berubah, tapi yang berubah hanya posisinya. Lalu komposisi simetris dan asimetris. Nah, komposisi simetris itu adalah, simetris itu adalah sebuah bangun datar yang dia itu simetri. Simetri itu maksudnya adalah setiap panjang sisinya itu semuanya sama. Contohnya apa aja, Pak? Contohnya ada lingkaran, persegi, persegi panjang, belah ketupat, dan segitiga sama sisi. Nah, kalau asimetris kebalikannya, semua panjang sisinya itu tidak sama. Contohnya, ini trapesium sama kaki, jajak genjang, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Itu membedakan simetris dengan asimetris. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bapak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.